Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Kirimi Mantan Surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya agar dia sadar dan menepati janjinya kepadamu. Ya. Jadi ya, sebenarnya ya, ini kan terus ya diskusi. Ustadz, kalau yang dibaca ayatnya yang di sana terlalu panjang. Ustadz, kalau yang dibaca yang kami belum akrab, itu nanti malah terbata-bata membacanya. Tolong kalau ada yang bisa kami lakukan ya, untuk meruqyah atau membersihkan hati orang yang dicintai, ya, atau menggerakkan hatinya untuk menepati seluruh janjinya, itu menggunakan surat yang sudah akrab ya. Saya sudah pernah posting di salah satu video di channel kita ini, membersihkan atau meruqyah dengan membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ya. Sekarang dengan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu adalah surat yang amat sangat istimewa, dan saya yakin semuanya insya Allah sudah hafal surat Al-Fatihah tadi ya. Apalagi ketika rasa rindu masuk ke dalam hati, kemudian daripada Anda melamun kesana kemari, lebih baik jika kemudian waktu yang senggang itu Anda gunakan ya, Anda kirimi mantan Anda surat Al-Fatihah. Doanya terserah Anda. Ya Allah, dengan karomah surat Al-Fatihah, maka aku mohon ya Allah, aku kirimkan kepada mantanku agar hatinya sadar untuk menepati janjinya kepadaku untuk kembali dan setia selamanya. Ya, silahkan redaksional doanya bisa Anda susun dengan pengetahuan dan dengan kemantapan yang ada di dalam hati Anda. Tapi yang pasti minta kepada Allah. Ya. Nah, jadi saya juga pernah dapat pertanyaan. Jadi saya pernah kan ada yang sedang rame lah rumah tangganya. Saya bilang, istrimu banyak-banyak dibacakan surat Al-Fatihah. Terus dijawab, istri saya sekarang di rumah orang tuanya. Saya mendekat saja tidak bisa. Lah iya, saya bilang, dari manapun ya kamu bacakan insya Allah sampai. Ya. Terus dia bilang, wah saya baru dapat wawasan baru. Karena kata dia, setahu dia, mengirimi surat Al-Fatihah atau mengirimi doa ya, itu hanya untuk yang sudah wafat. Loh, siapa bilang? Saya bilang, kita nih ya, contoh orang tua kita masih hidup segar bugar, sehat walafiat, makannya banyak misal, kita doakan tuh setiap selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan terus, orangnya masih hidup ya. Setiap sholat Jumat ya, Anda mengaminkan doa yang
dibacakan oleh para imam, para khatib. Mereka biasanya berdoa, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, ya Allah, ampunilah orang-orang muslim laki-laki dan muslim atau muslimah, ya, orang-orang yang beriman laki-laki dan para mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup, wal amwat, juga yang sudah wafat. Yang masih hidup juga didoakan, ya, begitu. Nah, termasuk, ya, ketika orang melakukan ruqyah secara langsung, itu kan dia juga mengirimkan doa kepada orang yang dia ruqyah. Cuman karena yang kita lihat biasanya di TV, orangnya dekat berhadap-hadapan, tapi kan tetap ada jarak. Jadi mengirim doa itu dari jarak dekat ataupun dari jarak jauh, insya Allah Allah sampaikan dengan izin Allah, ya. Nah, sekarang keutamaan dari surat Al-Fatihah. Jadi suatu ketika sekumpulan sahabat itu sedang melakukan perjalanan, ya, sampai tiba di sebuah desa begitu, yang pimpinannya atau kepala desanya itu sedang sakit. Maka orang di desa itu bertanya kepada sahabat, ada tidak yang bisa meruqyah, ya, kepala desa mereka yang sedang sakit tadi. Kemudian salah satu di antara para sahabat tadi mengatakan dia bisa, dan kemudian dia meruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah, dan dengan izin Allah kepala desa dari desa tersebut atau kaum tersebut bisa sehat. Kemudian oleh kaum tersebut, sahabat atau para sahabat ini mau dikasih hadiah 1 ekor kambing, ya, dan mereka bilang belum mau menerima sampai apa yang mereka lakukan dalam ruqyah ini mereka sampaikan dan ceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, sampailah mereka di kota Madinah, berjumpa dengan Nabi, dan mereka atau salah satu dari mereka yang meruqyah tadi langsung bercerita kepada beliau. Jadi sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wallahi ma raqaitu illa bi fatihatil kitab. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak meruqyah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian fatabassama wa qala wa ma adraka annaha ruqyah. Summa qala khus minhum wadribuli bisahmim ma'akum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau bersabda, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya untuk kalian. Ya, jadi para sahabat sudah mempraktekkan betapa hebatnya, ya, pengaruh dari surat Al-Fatihah ketika dibacakan kepada orang yang sakit, baik itu sakit fisiknya juga sakit batinnya atau pikirannya, salah satunya tidak menepati janji tadi, ya. Ini juga bisa dilakukan. Misal orang tua
merasa anaknya sulit untuk dikendalikan, ya, anaknya pokoknya bedalah dengan orang tuanya anteng, anaknya luar biasa, pergerakannya sangat aktif dan memusingkan orang tuanya. Nah, maka kepada anak seperti ini banyak-banyak dibacakan surat Al-Fatihah. Apa yang diminta kepada Allah Anda sampaikan. Pengen dia menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang solihah. Ya, begitu juga Anda terhadap mantan, ya. Misal suami Anda pergi tadi, kemudian dia tidak menepati janjinya kepada Anda, kepada anak-anak, maka Anda kirimi dia surat Al-Fatihah, ya, dengan niat agar dia kembali menepati janjinya, menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, ya. Insya Allah dengan izin Allah, semoga bisa segera terwujud. Nah, pertanyaan penutup, berapa kali Ustaz? Biasanya begitu, tidak usah dihitung, pokoknya asal ada waktu ya kirim, ya, begitu. Jadi kapanpun ada waktu, ya, Anda kirimi yang bersangkutan surat Al-Fatihah. Tidak usah dihitung 1 kali, 15 kali, 21 kali. Ya, ikhlasnya sekali ya sekali. Ikhlasnya 100 kali, 100 kali. Ikhlasnya 1000 kali, insya Allah akan lebih baik lagi hasilnya. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.